Ibu curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih penyertaan keberkahan Bapa, di mana pada saat ini Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Tuhan Yesus bukan hanya kami mendengar, tapi melakukannya dalam hidup kami Tuhan Yesus, menjadi otoritas dalam hidup kami Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan Yesus berkati kami, pada saat ini Tuhan Yesus berkati jemaat-Mu di sini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk terakhir kalinya saya kesini. Namun awalnya itu bukan saya yang khotbah, tapi Pak Pendeta. Tapi karena saya kuliah Padang, nah kami roker. Ya udah, Pak Pendeta bilang ya udah kamu yang minggu ini, nanti saya minggu depan. Baik Bapak Ibu, pada saat ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan sudah menolong kita 1 minggu lamanya Bapak Ibu. Karena Tuhan, bukanlah kekuatan kita Bapak Ibu. Pada saat ini, marilah saya mau mengambil sebuah tema, yaitu menjadi serupa dengan Yesus Kristus Allah kita, hidup dalam kerendahan hati. Mari kita buka dalam Matius pasal 11 ayat 29. Matius pasal 11 ayat 29. Dan juga dalam Efesus pasal 4 ayat 2. Terakhir Filipi pasal 4 ayat 7. Yang pertama yaitu Matius pasal 11 ayat 29. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya dengan segenap hati Bapak Ibu. Matius pasal 11 ayat 29. 1, 2, 3. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Yang Efesus pasal 4 ayat 2. Efesus pasal 4 ayat 2. Mari kita baca Bapak Ibu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Yang Filipi pasal 4 ayat 7 Bapak Ibu, mari kita buka. Filipi pasal 4 ayat 7. Firman Tuhan berkata, mari kita baca Bapak Ibu. Semua hal Filipi pasal 4 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiran dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Pada saat ini maaf kalau karena terakhirnya juga, karena saling belajar juga, karena kita nggak ada yang sempurna di sini, pasti banyak kelemahan. Ada pengertian rendah hati, yaitu rendah hati sering diartikan tidak angkuh atau tidak sombong. Nah, seseorang yang memiliki sifat rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana Bapak Ibu, orang sederhana,
dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan yang tidak baik. Dalam ensiklopedia, dalam Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan definisi untuk rendah hati, yakni tidak sombong atau tidak angkuh tadi, Bapak Ibu. Nah, istilah ini dalam bahasa Inggrisnya itu humility atau rendah hati, yang berasal dari bahasa Latin, yakni humilitas. Kata benda yang berkali dengan kata sifat humilitas yang kelihatannya bisa diterjemahkan sebagai santun, bisa pula membumi, dari bumi, mengingat ia adalah kebentuk dari kata humus atau bumi yang berkaitan pula dengan kata humus, Bapak Ibu. Ini sebuah, walaupun Bapak Ibu sering tidak mengerti tentang ini, tapi setelah saya bahas tentang ini, biarlah kita memahami sedikit, Bapak Ibu. Bukan hanya dalam bahasa-bahasa sehari, tapi marilah kita belajar dari bahasa-bahasa yang Alkitab, bahasa yang asli. Bukan hanya dalam bahasa-bahasa kita sehari-hari, Bapak Ibu. Nah, kerendahan hati sebagai standar moral bersumber sifat bagi kita, Bapak Ibu. Kerendahan hati itu tidak bisa. Kita tidak gampang melakukannya karena kita sebagai manusia. Tidak apa-apa kalau kita Tuhan. Kalau Tuhan aja pun rendah hati, selalu sabar, setia, menunggu. Apapun yang dialami tetap dia selalu rendah hati, Bapak Ibu. Ciri-ciri orang yang rendah hati. Pertama, memiliki rasa empati. Memiliki rasa peduli terhadap sesama, terhadap keluarga, terhadap semua orang, Bapak Ibu. Bukan terhadap diri sendiri. Yang kedua yaitu pendengar yang baik karena ketaatan. Mendengar yang baik. Biarlah kita menjadi konselor yang baik. Konselor itu lebih dekat dengan kita, seperti Tuhan menjadi konselor bagi kita. Yang ketiga yaitu menerima kritik, pendapat dan saran orang lain. Memang betul kalau orang kritik kita itu agak susah sedikit, Bapak Ibu. Saya juga kalau dikritik pasti banyak yang tidak menerima. Ternyata orang ini selalu kritik saya. Tapi itu untuk demi kebaikan kita, Bapak Ibu. Yang keempat yaitu mau mengakui kesalahan. Kesalahan apa? Kalau kita sering malas ke gereja, itu suatu masalah kita, kesalahan kita kepada Tuhan. Tuhan tuntut kita. Tuhan urapilah kita kalau kita setia dengan Dia, Bapak Ibu. Yang kelima itu terbuka dalam pergaulan sehingga memiliki banyak relasi. Terbuka dalam pergaulan. Marilah kita bergaul dengan seiman, Bapak Ibu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak punya hikmat, yang tidak pernah percaya dengan Tuhan, yang tidak pernah pergi ke gereja. Malahan kita jatuh, Bapak Ibu. Merusak pemikiran kita, merusak hidup kita, Bapak Ibu. Marilah kita selalu terbuka dengan pergaulan yang baik. Karena pergaulan yang baik adalah apa, Bapak Ibu? Artinya pergaulan yang baik menghasilkan apa? Menghasilkan buah yang baik. Betul, buah yang baik. Apa itu buah yang baik? Siapa yang tahu apa itu buah yang baik? Satu orang aja, siapa itu yang tahu buah yang baik? Mengasihi. Kadang-kadang kita sering bilang mengasihi, sering mengucapkan, langsung kata mengasihi. Tapi belum tentu kita melakukannya, Bapak Ibu. Namanya kita manusia juga. Saya juga gak terlalu saya bilang sempurna, saya sudah mengasihi semua manusia. Tapi ya sekedar sedikit lah kita mengasihi manusia. Tapi kita belajar seperti Yesus rendah hati. Yang keenam adalah selalu mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Selalu mengucapkan terima kasih. Ketika kita diberikan sesuatu, ketika saya diberikan sesuatu oleh Pak Pendeta, yang pertama, pas dia berikan itu, apa yang saya ucapkan?
terima kasih. Tapi kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu, karena hal-hal keduniawian kita tadi Bapak Ibu selalu berlebihan, hal-hal yang punya, hal-hal yang tidak kita menginginkan Bapak Ibu. Marilah kita mengucap terima kasih kepada Tuhan dan juga terhadap sesama kita yang sering menolong kita. Bukan hanya ketika kita susah, kita datang, baru kita minta tolong, baru kita berterima kasih. Tapi bukan Bapak Ibu. Tuhan bilang, ketika kamu susah, ketika kamu bahagia, datanglah kepadaku. Nah, pada saat ini yaitu yang ketujuh, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau memiliki rasa ingin tahu, mari kita belajar. Kalau kita tidak belajar, pasti kita tidak tahu. Ingin tahu yang baik, bukan ingin tahu yang tidak baik Bapak Ibu. Yang ke-8 yaitu tidak malu untuk meminta bantuan. Jangan malu meminta bantuan. Tapi kadang-kadang kita ini orang gimana? Maaf ya Bapak Ibu, kita sering pelit. Sering tidak membantu sesama kita. Nah, ketika kita susah, kita segan meminta tolong kepada saudara kita tadi, karena kita udah duluan pelit dengan apapun, apa yang ada sama kita, maka kita kasih, saling membantu. Tadi jangan malu meminta bantu. Kalau terdesak atau gimana pun, kita harus minta bantu dengan orang lain. Karena kita tidak bisa hidup satu orang aja. Pasti ada sesama kita, saudara kita, keluarga kita. Yang ke-9 yaitu bersikap tenang dalam menghadapi sesuatu apapun. Bersikap tenang dulu, tenangkan pikiranmu dulu. Minta Roh Kudus Tuhan, mintalah tuntunan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berjalan, biarlah Tuhan yang membantu saudara dengan memakai siapapun juga Bapak Ibu. Kita tidak tahu. Pada saat ini saya tidak tahu apa pergumulan saudara di sini, tapi tadi katanya bersikaplah tenang, tenanglah hatimu. Kalau tenanglah hatimu, tenanglah juga pikiranmu. Karena pikiran kita selalu merusak kehidupan kita Bapak Ibu. Yang ke-10 yaitu mampu memahami situasi. Kalau kadang-kadang di keluarga pasti susah, tapi mari kita mampu memahami situasi apapun, keadaan kita, baik miskin, baik apapun yang tidak ada sama kita. Mari kita memahami situasi apapun Bapak Ibu. Mari kita saling mengerti, memahami. Yang ke-11 yaitu suka menolong orang lain dalam kesulitan. Inilah ciri orang yang rendah hati yang sebenarnya Bapak Ibu. Ada 21 di sini Bapak Ibu. Suka menolong orang lain dalam kesulitan apapun. Bukan hanya dalam kebahagiaan Bapak Ibu, tapi kita menolong orang. Belum tentu orang yang didosakan Bapak Ibu, mereka makan di tengah-tengah jalan. Mereka mengumpulkan sampah-sampah. Kadang-kadang saya lihat di jalan-jalan di sana, Tuhan, saya tidak bayangkan kalau saya seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak bayangkan hidup saya bagaimana. Tapi itulah kehendak Tuhan. Orang yang lagi susah mencari nafkahnya, tapi orang yang sering punya, yang penting lah udah punya, yang seperti kita ini sering malas bekerja, sering malas apapun Bapak Ibu. Tapi marilah kita giat untuk menolong orang lain, membantu orang lain. Yang ke-12 adalah peduli dengan orang sakit. Peduli dengan orang sakit. Mari kita peduli dengan orang sakit. Sakit apapun, sakit mental, sakit apapun, mari kita memberikan
masukkan. Tapi sebelum kita memberikannya Bapak Ibu, mari kita berdoa dulu. Biar Tuhan yang turun, yang bekerja dalam hidupnya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai manusia, masa kamu nasihat orang lain, hidupmu ajaku seperti ini. Tapi Tuhan tidak mau Bapak Ibu. Mari kita menjadi konselor yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan juga sesama manusia Bapak Ibu. Yang ke-13 yaitu tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan orang lain. Kadang-kadang kita menyalahkan orang lain sekitar kita. Contohnya orang sudah memotivasi kita. Nah, motivasinya itu karena kita tidak kurang percaya, maka kita akan jatuh. Bukannya dia yang jatuh, tapi kita yang jatuh. Masa baru kita menyalahkan orang lain, ini. Karena gara-gara kamu saya seperti ini. Karena gara-gara kamu saya miskin. Karena motivasimu tadi sama saya. Tapi Tuhan mengajari kita untuk belajar dari proses. Bagaimana tahap-tahapnya Bapak Ibu. Tidak langsung kita jadi orang kaya, tapi banyak proses. Kadang-kadang ibu pendeta pasti sudah tahu gimana prosesnya. Kita tidak tahu apa prosesnya gimana Bapak Ibu. Walaupun dia sebagai pendeta, tapi Tuhan menguji dia dari Bapak Ibu sampai bagaimanapun Bapak Ibu. Marilah kita menyusyukur kepada Tuhan. Mari kita memberikan dorongan kepada sesama kita untuk saling membantu, tidak menyalahkan orang lain. Yang ke-14 yaitu menghormati pandangan orang lain. Menghormati pandangan orang lain. Mari kita menghormati orang lain, saling mengasihi. Bukan kalau kita udah hebat, udah ya begitu. Tapi jangan Bapak Ibu, nanti Tuhan rendahkan itu Bapak Ibu. Segala keegoisan itu Tuhan akan jatuhkan Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu. Itu tidak gunanya sia-sia kalau kita di dunia ini selalu ego, kesombongan yang luar biasa Bapak Ibu. Coba orang yang berusaha. Kalau orang yang ada orang yang lagi miskin, kalau mereka itu belum tentu mereka itu sapa atau gimana Bapak Ibu. Pasti banyak kesombongan Bapak Ibu. Kadang-kadang saya bilang sama saudara saya, biasanya orang yang sederhana daripada orang yang kaya. Kalau orang yang sederhana memahami sesamanya, mendorong. Kalau orang kaya itu belum tentu nggak apa-apa. Kalau orang yang sudah jadi pendeta pasti sudah mengalami gimana. Tapi kadang-kadang kita sering lalai Bapak Ibu. Yang ke-15 adalah dapat diajak untuk bekerja sama. Mari kita saling bekerja sama satu sama lain, saling menguatkan. Kita tidak tahu nanti tahun kedepannya gereja ini sudah punya gereja yang besar. Kita tidak tahu Bapak Ibu rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi marilah kita kerjasama, saling mendukung satu sama lain, bukan saling merendahkan Bapak Ibu. Yang ke-16 yaitu dapat mengendalikan ego, kesombongan kita itu. Mari kita kendalikan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Awalnya saya orang sombong Bapak Ibu. Jujur, awalnya saya orang sombong sebelum saya mengenal Tuhan. Tapi sekarang Tuhan sudah kisi Bapak Ibu. Seperti bengkel, seperti motor kemarin saya bilang. Contoh bagaimana motor yang dibawa di bengkel. Kayak gitu kami Bapak di asrama. Harus dikasih nomor-nomornya dulu. Nanti kalau bagus baru dipakai. Kayak gitu kami Bapak Ibu. Enggak sembarangan kami seperti ini Bapak Ibu. Kami banyak proses yang luar biasa Bapak Ibu. Lebih baik saya tinggal di rumah daripada di asrama. Karena asrama itu tidak bebas Bapak Ibu. Untuk berjalan aja pun tidak bebas, baju aja pun tidak bebas, semuanya tidak bebas. Tapi itulah pembentukan kami sebagai anak asrama Bapak Ibu. Yang ke-17 adalah sering mendahulukan kepentingan orang lain.
sering mendahulukan kepentingan orang lain. Emang susah ya kalau sering kita mendahulukan kepentingan orang lain. Susah. Tapi biar kita belajar seperti Yesus, rendah hati. Inilah ciri-ciri orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Bukan hanya orang yang setia tapi tidak taat, Bapak Ibu. Sama saja Bapak Ibu. Yang ke-18 adalah tidak mau menyakiti hati orang lain. Tidak mau menyakiti hati orang lain. Saya juga kadang-kadang karena kita sebagai manusia pasti kita menyakiti hati orang lain. Hati menyakiti hati sesama kita. Tapi marilah kita belajar seperti Yesus, Bapak Ibu. Yang ke-19 adalah selalu berinisiatif menyapa setiap orang lain. Mari kita belajar sering menyapa, memiliki inisiatif sendiri, Bapak Ibu. Menyapa orang lain. Shalom, selamat pagi. Bukan hanya di gereja, Bapak Ibu. Kalau kami di asrama itu, setiap pagi itu, shalom, selamat pagi. Walaupun mata kita masih gimana gitu, tapi kita harus sapa. Ketemu aja pun dimanapun, shalom, selamat pagi. Walaupun kita lagi nggak mau, harus sapa. Itulah kita belajar untuk menyapa orang lain, Bapak Ibu. Yang ke-20 yaitu tidak membeda-bedakan reman berdasarkan status sosial. Status kita tidak membeda-bedakan dengan status kita. Kalau kita udah jadi pendeta, yang satu udah jadi petani, jangan membeda-bedakan. Kita sebagai manusia sama-sama satu sama lain, saling mengasihi, saling mendorong dan saling menguatkan. Yang ke-21 adalah suka beri apresiasi yang tulus kepada saudara kita, memberikan apresiasi. Kalau saudara kita jatuh, mari kita mendukung, memberikan apresiasi. Kamu bagus, walaupun dia lagi tadi itu tidak bagus, kamu luar biasa. Biarlah dia semangat dalam apapun yang dilakukan, Bapak Ibu. Nah, kerendahan hati yang 21, 22 tadi, Bapak Ibu, suatu adalah ciri-ciri orang yang rendah hati. Tapi bagaimana respon kita? Apakah kita sudah melakukannya, Bapak Ibu? Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau kita sudah melakukannya, Bapak Ibu. Kerendahan hati sebagai sebuah standar moral yang bersumber dari perubahan hidup dalam Kristus. Apa keunikan kerendahan hati, Bapak Ibu? Nah, dalam teks di atas menjelaskan 3 keunikan kerendahan hati. Hati Kristus yang harus diterima agar kita pun hidup dalam kerendahan hati. Bisa kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9. Yang ayat 9 bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam serupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Bapak Ibu. Itu adalah firman Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Bukan saya yang memberitahu saja, Bapak Ibu, tapi segala apapun yang ada dalam firman Tuhan itu yang kita keluarkan, bukan dalam pemikiran kita, Bapak Ibu. Kalau pemikiran kita harus sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Yang pertama itu kerendahan hati Yesus untuk menyatakan betapa besar kasihnya Allah bagi dunia ini, Bapak Ibu. Kerendahan hati Yesus untuk menyatakan betapa besar bagi kasihnya bagi dunia ini, bagi sesama kita, bagi kita semua, Bapak Ibu, pada saat ini. Kasih itu melalui rela datang ke dunia, kehadirannya untuk mengorbankan dirinya, Bapak Ibu, untuk kita, Bapak Ibu. Nah, dalam Matius pasal 11 ayat 29, "Pikulku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Mari kita belajar dengan seperti Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tuhan sudah memikul dosa kita, Tuhan sudah memikul dosa-dosa kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita Bapak Ibu. Mari yang kedua yaitu karena hati Yesus untuk terwujudnya misi penyelamatan. Yang kedua itu kerendahan hati Yesus untuk terwujudnya misi penyelamatan dunia Bapak Ibu. Sudah dikatakan tadi, pikullah ku yang kupasang. Pikullah ku yang kupasang. Tuhan sudah menolong kita. Apakah kita sudah serahkan hidup sepenuhnya dengan Tuhan? Apakah hanya setengah Bapak Ibu? Mari kita pertanyakan dalam kehidupan kita secara pribadi Bapak Ibu. Dalam Efesus pasal 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dan saling membantu. Tanpa saya tidak jelaskan, pasti firman ini sudah dijelaskan Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu kerendahan hati Yesus bertujuan untuk menjadi sebuah pola model yang harus diikuti. Marilah kita ikuti seperti Tuhan Yesus, menjadi sebuah pola pikiran yang bagus, model yang bagus Bapak Ibu. Seperti kita manusia sedih kali selalu menahan ego kita, selalu kesombongan kita, selalu minta ampun kesombongan kita. Tapi Tuhan mengajari kita untuk selalu merendahkan hati Bapak Ibu. Kesimpulannya bagi kita, nah itu yang kita tunggu-tunggu sekarang. Pasti itu yang kita tunggu-tunggu kesimpulannya Bapak Ibu, yaitu milikilah kerendahan hati yang bersumber dari kehidupan dalam Kristus dengan menyatakan pertama itu menyatakan kasih kita bagi dunia, yang kedua mewujudkan misi penyelamatan, yang ketiga yaitu mengikuti model kerendahan hati seperti Yesus. Yang ketiga itu menyatakan kasih kita bagi dunia, yang kedua mewujudkan misi penyelamatan, yang ketiga mengikuti model kerendahan hati seperti Yesus. Mari kita menjadi teladan seperti Yesus, karena Yesus adalah orang yang selalu rendah hati, selalu sabar untuk menanti-nantikan kita yang belum bertobatlah. Mari kita bersama-sama dengan Tuhan. Saya minta dengan Ibu